Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan keagungannya, itu untuk menunjukkan akan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Agungnya ciptaan, perhatikan ini penting, agungnya ciptaan menunjukkan agungnya Sang Pencipta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Ikhwati at-talabah rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talabah rahimakumullah, berkaitan dengan bahasan kita hari ini, ana pending sedikit. Ada satu perkara yang ingin ana sampaikan berkaitan dengan beratnya ujian antum sebagai seorang penuntut ilmu di masa yang seperti ini. Ana pribadi hanya bisa memberikan motivasi dan tentu juga doa agar semua antum bisa lebih bersabar lagi, karena memang kondisinya luar biasa berat. Sudahlah kemudian kita ada pandemik COVID-19, baru-baru ini kemudian antum mengalami musibah yang lain. Maka ikhwati at-talabah rahimakumullah, ketika musibah itu tidak menimpa agama kita, maka itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi kalau musibah itu menimpa pada agama kita, itulah yang berbahaya. Ada perintah Allah, na'udzubillah, kita tinggalkan. Ada larangan Allah, na'udzubillah, malah kita terobos. Itu baru musibah. Makanya disebutkan dari seorang sahabat, disebutkan dalam Syu'abul Iman milik Imam Al-Baihaqi, disebutkan nama beliau adalah Syuraih radhiyallahu anhu. Kata beliau, sungguh aku tertimpa musibah dan aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala akan musibah tersebut 4 kali.
Ini tentunya level iman yang luar biasa. Orang kena musibah kemudian bersabar, itu sudah sangat bagus. Karena ada orang yang kena musibah, dia mencaci maki, keluar kata-kata yang kotor, dia mencaci maki Allah. Bahkan ada orang yang ketika kena musibah sabar. Ini sudah sangat baik. Ini levelnya lebih tinggi lagi. Kena musibah tapi masih bisa mengatakan alhamdulillah. Kena musibah tapi bersyukur. Kata beliau, saya tertimpa musibah dan saya memuji Allah Subhanahu wa taala akan musibah tersebut yang menimpa saya 4 kali. 1. Saya memuji Allah Subhanahu wa taala karena musibah tersebut tidak lebih besar daripada yang seharusnya. Ikhwati at-talabah, kita memang kemarin kebanjiran, susah tentunya, apalagi antum yakni dengan kekurangan air juga, anda tahu kemarin. Tapi subhanallah, ada kaum muslimin di luar sana yang musibahnya jauh lebih berat. Gempa misalnya, kemarin di saat yang sama di kota yang lain kan ada gempa. Bukan cuma kemudian harta benda yang rusak, nyawa hilang. Ada orang yang kemudian juga kena longsor, tertimbun, nyawa hilang, bukan cuma harta benda yang rusak. Maka ini syukur yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah, saya bersyukur karena tidak lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Sekarang saja nih, di kota tertentu, di antaranya Pekalongan dan juga Jakarta, itu tingginya air luar biasa. Walaupun di Banjarmasin kemarin juga dan juga di sini, Anda lihat tadi juga bekasnya cukup tinggi. Di Banjarmasin, di tengah kota yang Anda dapati kemarin itu paling tinggi sepinggang. Itu setelah surut. Ketika di hari hanya kata mereka sedada ustadz, sedada orang dewasa. Artinya berarti ya 1,5 meter segini. Jadi waktu kami ngantar sembako itu sepinggang. Kemarin seberapa Pak? Oh segini Ustaz. Itu di tengah kota. Dan kami datang itu sudah rada surut aja sepinggang. Repotnya ngantar sembako harus kemudian pakai ban. Tapi ada yang lain yang lebih parah. Ini syukur yang pertama. Kedua, saya bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berikan aku anugerah kesabaran, masih bisa bersabar. Karena pertimbangannya yang pertama tadi, ada orang yang lebih parah. 3, aku bersyukur karena aku bisa mengatakan al-istirja, perkataan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan berharap di baliknya kita mendapatkan pahala. Yang keempat, ini bahasan kita. Dan aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena musibah tersebut tidak menimpa agamaku. Alhamdulillah masih bisa menjalankan ketaatan. Perintah Allah masih kita lakukan. Larangan Allah alhamdulillah juga kita tinggalkan. Itu kenikmatan tersendiri. Tapi kalau ada perintah kita abaikan, ada larangan malah kita terobos terus, nah itu musibah paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan antum bersabar dan kemudian suatu saat nanti antum akan berbangga karena pertama kali masuk pesantren kondisinya luar biasa berat. Enggak nyaman suasananya, enggak nyaman kemudian kondisinya. Harus ketat protokol kesehatannya, ikut tes ini, ikut tes itu, no problem. Bersabarlah dan insyaallah pahala sudah dicatat untuk antum semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Masuk ke bahasan ikhwati at-talabah rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke ayat yang kelima dari tafsir surah Al-Baqarah. Surah An-Naba. Dan masih tentunya kita membahas tafsir Juz Amma karya Al-Ustaz Al-Fadil
Dr. Firanda Andirja hafizahullah ta'ala. Nah, sebelum masuk pada bahasan berikutnya ayat 6 dan selanjutnya, Ana ingin rekap sedikit 5 ayat sebelumnya yang kita sebutkan, dan kita ingin ambil faedah singkat dari tafsir Al-Muyassar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma yatasaalun" sampai "Tsumma kalla saya'lamun." Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil ladzina 'alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Tsumma kalla saya'lamun. Baca terjemahannya. Siapa ini? Akhi? Baca terjemahannya. Perhatikan halaman 10 itu. Silakan. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar yang mereka perselisihkan tentang ini? Sekali-kali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Kemudian sekali-kali tidak, kelak mereka mengetahui. Iya. Ikhwati at-talaba rahimakumullah, disebutkan mal amru kama yaz'umu haula'il musyrikun. Saya'lamu haula'il musyrikuna aqibata takdzibihim wa yadhharu lahum mallahu fa'ilun bihim yaumal qiyamah. Thumma sayata'akkadu lahum dhalik wa yata'akkadu lahum sidqu ma ja'a bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min al-Qur'ani wal ba'th, wa hadha tahdidun wa wa'idun lahum. Ikhwati at-talaba rahimakumullah, disebutkan dalam tafsir singkatnya, tidaklah perkara yang mereka sedang pertanyakan itu seperti tentunya yang mereka yakini. Di antara keyakinan orang-orang musyrikin tidak ada hari kebangkitan. Makanya ikhwah fillah rahimakumullah, perkara yang sering mereka perdebatkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu perkara hari kebangkitan. Karena keyakinan mereka adalah bahwasanya orang itu kalau sudah meninggal ya selesai. Bagaimana mungkin kami akan hidup kembali dan kami sudah jadi tulang belulang, kata mereka. Bagaimana mungkin kami akan hidup kembali dan kami sudah melebur dengan tanah? Jawaban Nabi Muhammad SAW kala itu sangat mudah. Ingat ya, perkara yang sering mereka perdebatkan itu cuma 3. 1, tentang hari kebangkitan. 2, tentang kerasulan. Tidak maunya mereka itu rasulnya kok manusia. Udah manusia, yatim pula. Sudah manusia, anak yatim, kok ke pasar sih? Rasul itu mbok ya pilih raja di antara raja-raja dunia, yang punya penjaga, yang punya yakni kewibawaan, yang punya ajudan, yang punya macam-macam. Ya apaan ini? Udah manusia, anak yatim, ke pasar pula mondar-mandir. Mereka pengennya yang wah, subhanallah. Jadi itu yang mereka perdebatkan. Dan yang tentunya yang paling utama perkara tauhid yang mereka sering perdebatkan dengan Nabi Muhammad SAW, dan semuanya tentunya dijawab. Nah, di antaranya hari kebangkitan ini mereka nggak percaya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW datang membawa berita tentang hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan dan pembalasan, surga neraka, mereka itu tidak percayanya itu susah. Karena yang ngomong Nabi kita Muhammad SAW. Sering kita bahas poin ini. Nabi Muhammad itu, mereka yang sematkan kepada Nabi Muhammad apa? Gelar jujur, terpercaya, amanah, itu mereka yang sematkan. Mereka amanahkan harta mereka yang paling berharga kala itu, yaitu adalah gembalaan, untuk digembalakan oleh Nabi kita Muhammad. Orang kalau antum nih kalau punya uang, kemudian antum amanahkan kepada seorang, antum pasti nyari yang amanah.
Kala itu harta paling berharga itu adalah binatang ternak dan diamanahkan kepada seorang. Pastilah orang ini sangat terpercaya. Susahnya mereka mendustakan itu. Mereka percaya sama Nabi Muhammad hukum asalnya. Mereka mengatakan kami tidak pernah mendapatkan kamu berdusta sekalipun. Tidak pernah mendapatkan Nabi Muhammad berdusta sekali. Satu kali aja nggak pernah. Lalu Nabi Muhammad datang membawa berita tentang hari kiamat. Repot. Mereka harus percaya sebenarnya. Maka karena kesombonganlah mereka tidak percaya. Tapi hukum asalnya mereka tidak bisa dustakan Nabi kita Muhammad SAW. Karena hukum asalnya mereka mempercayai sekali Nabi Muhammad SAW. Tidaklah perkara seperti yang kalian yakini atau seperti yang diyakini orang-orang musyrikin. Saya'lamu haula'il musyrikuna akibata takdzibihim. Maka orang-orang musyrikin mereka akan mengetahui akibat dari praktek mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Ada balasannya. Kenapa ada hari perhitungan dan pembalasan? Karena ada orang zalim di dunia belum dapat balasan kezalimannya. Ada orang baik di dunia belum dapat keadilan kebaikan yang dia lakukan. Ya dong. Itu hikmah dibalik adanya hari perhitungan dan pembalasan. Begitu banyak orang zalim di dunia ini belum dapat balasannya. Begitu banyak orang di dunia ini baik belum dapat balasan kebaikannya. Mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang pun ada orang mendustakan Nabi Muhammad SAW. Hidup mereka aman, nyaman, tentram, kaya. Kita berbicara secara zahir ya. 10 orang terkaya di dunia non muslim. Tentunya yang paling kaya adalah muslim. Apalagi kemudian dia sholat subuh. Ya, 2 rakaat subuh atau dengan makna 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Oh, muslim itu kaya sekali. Dunia dan seisinya kalah. Kita bicara data secara zahir sekarang maksudnya. Siapa yang paling kaya? Non muslim semua. Nikmat hidup mereka, nyaman hidup mereka. Padahal mereka mendustakan Allah. Padahal mereka mendustakan Nabi Muhammad. Kapan balasannya kalau tidak ditegakkan hari kiamat? Begitu pula begitu banyak orang baik. Begitu banyak orang baik melakukan kebaikan, dia belum mendapatkan balasan kenikmatannya di dunia. Kalau tidak ada surga gimana? Tidak adil Allah kalau begitu, kalau tidak ada surga dan neraka. Kenapa? Karena 2 hal tadi. Begitu banyak yang jahat dan zalim belum mendapatkan balasan kezalimannya, dan begitu banyak orang yang baik belum mendapatkan pahalanya di dunia sebelum di akhirat. Wa yadhharu lahum Allahu fa'ilun bihim yaumil qiyamah, dan akan terlihat untuk mereka apa yang akan Allah Subhanahu wa taala lakukan kepada mereka nanti di hari kiamat. Tsumma sayata'akkadu lahum dzalik, kemudian mereka pasti akan meyakini hal tersebut akan terjadi, yaitu hari kiamat. Wa yata'akkad lahum sidqu ma ja'a bi Muhammad, dan mereka akan yakin bahwa yang dengannya Nabi Muhammad datang, waktu itu yang mereka dustakan adalah kebenaran. Makanya ikhwati fillah at-talabah dan juga al-musyahidun al-kiram di luar sana, berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Muhammad Rasulullah sebelum nanti Anda menyesal yang Anda dustakan selama ini betul-betul benar adanya. Yang Anda dustakan selama ini betul-betul dari Allah melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya juga penyesalannya pasti di akhir. Ketika mereka kemudian disebutkan dalam sebuah ayat, mereka ingin azab mereka ditangguhkan barang 1 hari saja. Mereka meminta itu kepada malaikat penjaga neraka agar memohonkan kepada Allah agar ditangguhkan untuk mereka azab 1 hari saja. Jawaban malaikat tersebut bukan kemudian ya nanti saya akan laporkan. No. Jawabannya adalah bahkan penghinaan untuk mereka.
bukankah telah datang seorang rasul ketika kamu dulu di dunia menyampaikan A, B, C, dan D. Ini perintah, lakukan, itu larangan, tinggalkan, ini iman, imani. Sudah datang enggak waktu itu rasul kepada kamu? Sudah? Sudah. Sekarang kamu nikmati azab dari Allah. Enggak bisa sekarang. Waktu di dunia dulu kamu ngapain? Sudah sampai kepada kita risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak antum sekarang nih. Sudah sampai kepada antum firman Allah. Sudah sampai kepada antum sabda Nabi Muhammad, dan yang sampai pun dengan pemahaman yang benar. Maka nanti di hari kiamat kita tidak bisa beradu argumen di hadapan Allah. Saya nggak tahu. Ya Allah, saya nggak tahu. Ya Allah, saya nggak ada yang ngasih tahu. Lah kamu kan ke pesantren waktu itu. Ngapain aja? Ya. Bukan berarti kemudian juga mending gak usah belajar agama deh. Nanti kalau tahu susah pertanggungjawabannya. Salah, itu bodoh namanya. Memilih tidak belajar karena takut nanti ada pertanggungjawaban, Anda bodoh. Kenapa? Lawang Nabi Muhammad sudah sampai kepada kita. Sudah 1400 sekian tahun yang lalu Nabi Muhammad sudah diutus. Dan kita sekarang berbicara Indonesia, di mana mungkin sampai pelosok tertentu pun sampai kepadanya sinyal, bisa belajar. Nggak ada alasan nggak tahu, nggak ada alasan nggak ada yang bisa saya pelajari. No, banyak nih medianya, tinggal belajar. Makanya di antara pendapat para ulama, kebodohan, alasan dengan kebodohan, alasan dengan ketidaktahuan di zaman sekarang ini susah untuk diterima. Nggak bisa. Mungkin waktu di zaman tertentu gitu ya, nggak ada media-media kayak gini gitu ya, bisa saja kemudian di pelosok Indonesia, bahkan mungkin di pelosok bumi tertentu, betul-betul belum sampai kepadanya syariat. Mungkin di pelosok Indonesia mungkin belum sampai kepadanya seorang dai menyampaikan firman dan sabda. Di belahan bumi tertentu belum sampai kepadanya Islam, firman Allah dan sabda. Mungkin dulu. Sekarang Anda tidak bisa katakan itu, karena selama kemudian ada sinyal masuk di kota Anda bisa belajar. Dan tidak bisa kemudian mengatakan nggak ada yang ngasih tahu, saya nggak tahu. Lah kamu nggak memilih untuk belajar. Jadi memilih untuk tidak tahu, karena ketika tahu nanti tidak bisa menjalankan, salah. Belajar, tahu, nanti Allah akan mudahkan kita mengamalkan. Ya, ingat sabda Nabi Muhammad SAW akan hal tersebut. Ketika kata beliau, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minal jannati aw minan nar." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali telah Allah tuliskan tempatnya surga atau neraka. Kata seorang sahabat, "Afala nattakilu ya Rasulullah?" Kalau begitu tidakkah kita itikal saja? Tidakkah kita tidak usah beramal saja wahai Rasul? Ya, kan sudah ditentukan juga. Kalau gitu nggak usah beramal wahai Rasul, kan udah ditentukan surga dan neraka seorang. Gimana wahai Rasul? Kalau gitu kita nggak usah beramal aja. Apa jawab Nabi Muhammad? La i'malu fakulun muyassarun lima khuliqa lahu. Tidak, jangan, nggak boleh. Beramallah, nanti semuanya akan dimudahkan. Belajar dulu, tahu, nanti akan dimudahkan kita mengamalkan. Bukan memilih untuk tidak belajar, padahal medianya banyak, padahal kitanya bisa. Maka seorang yang ditetap dengan kebodohan, wallahu a'lam bishawab, maka akan yakinlah mereka akan kebenaran yang dengannya Nabi Muhammad datang dari Al-Quran dan juga bukti adanya hari kebangkitan. Wa hadza tahdidun wa wa'idun lahum, dan ini adalah ancaman dan juga ancaman untuk mereka, orang-orang musyrikin, kafirin yang tidak beriman kepada hari kebangkitan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Baca lagi, siapa? Antum baca lagi. Baca ayat selanjutnya 6 sampai 10. 6 sampai 10. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Lanjut. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرة ماء ثجاجا. Lanjut sampai 16. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Sampingnya bacakan terjemahannya ayat 6 sampai 16. Bismillah. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasang, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan, dan kami jadikan tidur untuk istri. Pelan-pelan. Wah, antum sisinya kenceng juga ya. Santai aja. Pelan-pelan. Dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh, dan kami jadikan pelita yang amat terang matahari, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan dan kebun-kebun yang lebat. Siap. Jazakumullah khairan. Ikhwati at-talaba rahimakumullah. Berikut ini adalah 10 ayat yang menerangkan kepada kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati at-talaba, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan keagungannya, itu untuk menunjukkan akan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut. Agungnya ciptaan, perhatikan ini penting. Agungnya ciptaan menunjukkan agungnya Sang Pencipta. Agungnya ciptaan menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. 10 ayat yang kita akan sebutkan. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kuasa-kuasanya, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan luas, di atasnya kemudian kita bisa mengais rizki Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mungkin di antara dalil yang melandasi sebagian orang yang meyakini bumi datar. Antum ngikuti enggak tuh perdebatan? Orang memperdebatkan bumi datar, bumi bulat. Iya, bukan perkara akidah. Tidak perlu kemudian kita cekcok gontok-gontokan satu sama lain dalam perkara seperti itu. Belum lagi kemudian begitu banyak dalil, begitu banyak bukti bahkan dari kaum muslimin khususnya yang astronot yang bersaksi dan menyebutkan kepada kita akan bulatnya bumi. Jadi nggak perlu berdebat. Iya, bukan perkara akidah. Ketika seorang kemudian meyakini, wah kalau saya meyakini bumi datar, tatonya bumi bulat, kemudian dia kafir. Enggak gitu. Tapi subhanallah ya, orang berdebat luar biasa dalam perkara ini, subuhnya enggak sholat. Kenceng debatnya, wah bumi bulat, dalil, cek. Di debat, wah bumi datar, ini salah satu dalilnya. Mihada, kami jadikan bumi ini hamparan, loh lurus dia, datar. Dua-duanya yang debat, subuh besoknya nggak sholat. Apaan? Nggak usah sok kenceng kalau kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala Anda nggak lakukan. Kadang kayak gitu, wah saya kayak singa di media sosial.
Oke, kita baca dulu. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan, di atasnya kemudian kita mengais rezeki Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 15, mudah-mudahan saya tidak salah, berkaitan dengan cara mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ayo, siapa yang ingat Al-Mulk ayat 15? Kasih saya clue di bagian depannya. Yang ujungnya itu famshu fi manakibiha. Alladzi ja'alakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Barakallahu fikum. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini dzalul. Dzalul itu artinya sahal, mudah. Kenapa? Karena ia hamparan. Coba semua bagian bumi ini adalah gunung, bukit, no, hamparan. Allah berikan kemudahan untuk kita. Setiap titiknya mungkin lubang, setiap titiknya mungkin nanti ada bukit, gunung, no, hamparan. Ada gunung, iya, kita akan juga bahas di sini. Ada bukit, iya, ia pasak untuk bumi ini. Tapi rata-ratanya hamparan, mudah kita berdiri di atasnya. Terlepas dari orang yang mungkin punya penyakit hilang keseimbangan, kan semua antum jalan enak. Dari masjid ke asrama ke mat'am. Coba Allah jadikan bumi ini miring. Wah, antum jalan begini terus nih. Wah, miring datarannya. Timpang mungkin batis antum. Akhirnya sendal antum, wah, lebih tipis duluan yang sebelah kiri. Lawang bumi begini jalannya terus. Enggak, datar, gampang, nyaman. Ya. Ada gunung, ya. Ada bukit, iya. Tapi kan enggak semuanya. Kita akan bahas nanti keterangan Ustaz Firang. Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Ada hamparan, ada dataran, lebih banyak dataran, lautnya juga ada. Tapi juga ada gunung-gunung sebagai pasak. Agar kemudian dia tidak bergoyang, tidak berguncang. Ikhwati fillah rahimakumullah, semua gunung yang ada di dunia ini disebutkan oleh para ahli itu hanya 30% saja. 70%-nya. Jadi setinggi apapun gunung, misalnya pegunungan Himalaya misalnya, tinggi-tinggi, setinggi apapun gunung itu mesti cuma 30%. Karena 70%-nya menghujam ke bumi. Karena ia untuk pasak agar kemudian kita tidak berguncang. Itu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bumi ini hamparan, itu kuasa Allah. Kemudian dia tidak bergoyang karena kemudian ada pasaknya, yaitu gunung-gunung kuasa Allah. Ini ciptaan yang megah, ini ciptaan yang agung. Megahnya sebuah ciptaan menunjukkan megahnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqnakum azwajan, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Antum nanti tentunya insyaallah ya akan memiliki pasangan, itu sudah kekuasaan Allah. Maka ketika kemudian ada orang-orang yang sukanya sama satu jenis, sudah keluar dari ketentuan. Kan itu, ada perempuan suka perempuan, laki-laki suka laki-laki. Ya, apa yang disukai? Subhanallah. Ya, ini kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah berpasang-pasangan dan kemudian jenisnya pun harus sama, ikhwah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah menciptakan untuk kalian pasangan-pasangan untuk kalian dari diri-diri kalian, maksudnya dari jenis kalian. Kenapa memangnya? Karena sangat mungkin terjadi pernikahan antara jin dan manusia. Ya. Karena di antara kelebihan yang Allah berikan kepada jin, dia bisa berubah wujud, disebutkan.
Jadi kalau misalnya ada pertanyaan mungkinkah terjadi pernikahan antara jin dan manusia? Mungkin. Lawang mereka bisa berubah wujud, walaupun tentunya tidak semua mereka bisa, kata para ulama, para dukun di kalangan mereka lah yang bisa melakukan setelah izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan akan sangat aneh, kata Imam Malik, kalau ada kemudian seorang wanita ditanya, siapa suamiku? Wah, suami saya jin ibrit. Kan nggak enak didengarnya ya, nggak enak. Suami kamu siapa? Saya jin kentang, tahu jin kentang ya? Ada itu dulu tuh jin kentang, gendut. Sinetron itu ya. Antum nonton nggak tahu saya. Itu waktu saya kecil, antum mungkin udah nggak ada itu. Ya, nggak enak kata Imam Malik didengarkan. Kenapa? Karena jenisnya sudah berbeda. Maka kalau jenisnya sudah berbeda, kata para ulama, tujuan dari pernikahan pun pasti tidak pernah akan tercapai. Lawang sama-sama jenisnya aja orang bisa cerai kok. Ya kan, sama-sama manusia. Ada yang cerai, apalagi sudah jenisnya beda. Dan jin itu dalam bentuk asli penciptaannya mereka buruk. Kalau dia menjelma dari wanita yang cantik, oke lah ya. Tapi kalau misalnya pas kade ingat ya, kalau bulik dari begawe, bulik ke rumah binimbu kayak lawang, pasnya kade ingat berubah wujud jadi nang bungas, jadi kuntilanak ya lo. Astagfirullahalazim. Siapa pian? Ulun bini piannya. Oh, lain ini bini kok. Dia lupa berubah wujud dari wanita cantik. Kenapa? Buruk rupa. Tertawa kayak kuntilanak juga ya kalau. Aduh. Udahlah. Nah ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Nah, juga pengingat ini untuk yang di luar sana nih, yang nonton nih, yang jomblo-jomblo, berpasang-pasangan. Ya. Sesadangnya aja lagi 2021 sudah belum begini. Oh, ini teman-teman masih sekolah, mereka biar sekolah dulu, yakni dengan semua tahapannya, nanti kuliah, oke, menikah insyaallah, amin. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Nah ini, itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berbicara secara general ya, bahwasanya yang namanya tidur itu keistirahatan untuk kita. Ada memang sebagian orang itu, apa itu orang yang nggak bisa tidur itu apa istilahnya? Insomnia, betul. Itu kan segelintir, ada masalah pokoknya dengan sarafnya. Tapi kita berbicara rata-rata, tidur itu adalah keistirahatan untuk tubuh, dan itu hak untuk tubuh, hak untuk mata. Siapa yang berikan itu? Kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum mau tahan, ini misalnya pakai korek ya, pokoknya biar nggak tidur, antum pakai korek, tidur antum dalam keadaan mata terbuka. Kenapa? Karena dia lelah. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala ada, yakni perhitungannya. Sudah lelah kita, istirahat kita. Bahkan bukankah sebagian di antara kita kemudian apa itu kalau biasanya istilahnya pelor, nempel molor, nggak bisa kena bantal dikit, langsung tidur. Nah ini antum nggak pakai bantal aja sebagian tidur kan? Iya itu, nggak pakai bantal pada tidur. Kenapa? Iya nih hak mata, iya hak tubuh. Cuman jangan di kelas juga, nanti di kamar aja. Ya ikhwah, ini kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita, pada makhluk. Allah berfirman, wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Dan begitu banyak penyakit, atau adalah beberapa penyakit, obatnya ya cuman istirahat. Karena bisa jadi penyakitnya itu muncul, kenapa? Karena dia memforsir tubuhnya, akhirnya malah sakit. Istirahatkan. Beraktivitas kita dari subuh sampai malam, sisanya istirahat. Minimal 6 jam, maksimal 8 jam. Itulah yakni waktu yang kita butuhkan. Kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Gelapnya itu, gulitanya itu. Bahkan disebutkan oleh para ulama dalam ayat ini, dalam bahasan ayat ini, di antara dalil bahwasanya yang namanya malam itu istirahat, tidur.
Mungkin ada sebagian orang pengecualian kerjanya siang, kerjanya malam, yaitu apa? Security, satpam. Tapi kan itu segelintir orang. Tapi secara umum malam hari itu istirahat. Allah jadikan pada tidur kita untuk istirahat kita. Allah jadikan malam layaknya selimut untuk kita. Wa ja'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Kerja, itu siang. Beraktivitas itu siang. Ikhwati fillah rahimakumullah, kita selalu berbicara hal yang secara umum. Karena ada tentunya di belahan bumi tertentu siangnya itu 6 bulan, ikhwah. Di kutub itu siangnya 6 bulan. Di kutub itu malamnya 6 bulan. Tapi yang namanya tubuh ini ada pengwaktuannya. Betul dia siang 6 bulan, tapi ketika lelah ya tidur layaknya malam walaupun terang benderang. Dan di sana ada bahasan fikihnya juga tentunya. Karena Islam sudah sampai ke negeri kutub. Islam itu di awal tahun 90-an sudah sampai kutub utara, kutub selatan. Lebih tepatnya selatan mungkin, saya lupa ya. Karena kalau utara jauh lebih ekstrim dinginnya dibandingkan selatan. Tapi sudah ada, bahkan ada masjid di kutub. Makanya kan kenapa Anda sebutkan di awal tahun 90-an? Karena di awal tahun 90-an lah mereka bertanya kepada para ulama di Saudi Arabia, bagaimana hukum salat kami, bagaimana hukum puasa kami. Kami siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Salatnya gimana? Zuhur terus, kan siang. Puasanya gimana? 6 bulan baru berbuka puasa. Is that antum? Wah, matahari belum tenggelam nih. Iya, kapan? 6 bulan lagi. Mati semuanya puasa. Enggak. Subhanallah. Antum tahu jawaban Syekh bin Baz? Inilah para ulama menyadur dari sabda Nabi Muhammad SAW dan keluarlah fatwa itu. Ingat sabda Nabi Muhammad SAW tentang nanti di akhir zaman Dajjal akan keluar selama 40 hari. Satu harinya yang pertama seperti 1 tahun. Satu harinya seperti 1 bulan, satu harinya seperti 1 pekan, satu harinya seperti hari-hari biasa yang kalian temui. Para sahabat nanya, para sahabat itu orientasinya atau agama, orientasinya adalah ibadah. Mereka kemudian tidak bertanya, wahai Rasul, gimana cara kita ngadepin Dajjal? Enggak itu pertanyaan. Wahai Rasul, yang 1 hari seperti 1 tahun, itu gimana sholatnya? Bayangin. Karena ini kalau istilah Ustaz Ahmad Zainuddin hafizullah, ini adalah lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup para sahabat yang ada di kepala mereka bagaimana menyembah Allah. Wahai Rasul, yang 1 hari itu 1 tahun, berarti kan siang terus tuh. Gimana salatnya? Nah, jawaban Nabi Muhammad inilah yang menjadi patokan fatwa Syekh bin Baz. Kata beliau sallallahu uqduru lahu qadrahu. Kalian ukurlah kadarnya. Karena kita tahu sejak sekarang pengwaktuan itu jedanya dengan perbedaan sedikit itu jelas. Dari subuh ke zuhur berapa jam, berapa menit, dari zuhur ke asar, asar maghrib, maghrib isya, isya ke subuh lagi, itu berputar segitu-gitu aja. Maka kata Nabi Muhammad SAW, kalian harus ukur kadarnya. Fatwa ini yang disebutkan oleh Syekh bin Baz untuk teman-teman kala itu kaum muslimin yang ada di negeri-negeri di sekitar kutub. Syekh, kami ini di negeri sekitar kutub. Siang kami 6 bulan, malam kami 6 bulan. Bagaimana ibadah kami wahai Syekh? Sabda Nabi Muhammad ini yang beliau sampaikan, uqduru lahu qadru. Silakan hitung kadarnya. Bagaimana cara menghitungnya? Kata beliau, hitung kadarnya berdasarkan negeri terdekat dengan negeri kalian, di mana di negeri tersebut berputar sehari semalam 24 jam. Mau siangnya lebih lama, mau malamnya lebih lama, yang jelas di negeri itu berputar matahari dan bulan 24 jam sehari semalam. Ikuti pengwaktuan negeri terdekat itu. Jadi mungkin orang Skandinavia ngikuti negeri yang terdekat, siapa negeri apa gitu ya, di mana di negeri itu berputar 24 jam sehari semalam. Bisa siangnya lebih panjang, bisa malam lebih panjang, tapi 24 jam dia berputar. Ikuti, kata beliau. Mereka subuh, kalian ikut subuh, padahal kalian terang.
Mereka zuhur, kalian zuhur. Mereka asar, kalian asar. Mereka maghrib, kalian maghrib, padahal kalian terang. Mereka isya, kalian isya, padahal kalian terang. Sama juga dengan puasa. Mereka sahur, kalian sahur, padahal kalian terang. Mereka berbuka, kalian berbuka, padahal kalian terang. Lawang 6 bulan dari sabda Nabi Muhammad bermanfaat untuk hukum fikih 1400 tahun kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, lanjut. Wa ja'alna an-nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk mencari penghidupan, malam untuk istirahat. Terlepas dari sebagian orang yang memang kerjaannya malam, tapi secara umum, kita berbicara secara umum, kerja itu, aktivitas itu siang. Wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Di antara dalil, langit itu 7 lapis, langit itu 7 tingkat. Ini salah satu dalilnya. Langit yang luar biasa megah ini, bahkan mungkin yang kita lihat ini belum langit juga mungkin ya. Luar biasa luas, luar biasa indah. Ia seperti atap untuk bumi ini tapi tidak ada tiangnya. Ia seperti atap untuk bumi ini tapi tidak ada tiangnya, plus juga nggak ada cantelannya. Bangunan itu kalau nggak ada tiang, biasanya di atasnya ada cantelan. Hebat nih, kok atapnya nggak ada tiangnya? Ada cantelannya di atas. Karena bangunan tuh kayak gitu aja udah. Kalau tidak ada tiangnya di bawah, mesti di atas ada cantelannya. Langit Allah tidak ada dua-duanya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, disebutkan oleh para ulama, dia ada tapi kita tidak melihatnya, disebutkan dalam ayat Allah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, kuasa Allah, dahsyatnya ciptaan menunjukkan dahsyatnya Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mau berpikir ya, dengan yang kita lihat saja harusnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, wa ja'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, yaitu matahari. Nikmat Allah yang lain, makhluk Allah yang dahsyat yang lain, di saat yang sama ia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ya, anak anda yang pertama lahir itu lahirnya di Madinah, karena tahun terakhir anak kuliah, pulang, nikah, istri anak bawa. Akhirnya anak pertama lahir di Madinah. Itu lahir dalam keadaan kuning, harus diinkubasi. Tak taunya di antara obatnya antum tahu, harus setiap pagi ketika matahari mulai naik dijemur. Akhirnya tiap pagi gendong keluar jemur anak. Obatnya ada dari sinar matahari. Sudahlah, dia adalah makhluk Allah yang agung, megah, luar biasa. Ada obat di sana, subhanallah, dari sinarnya. Alhamdulillahnya, anak menjemurnya sambil digendong. Coba anda jemur kayak dadayan, mun kada ingat mangkat ya loh, karing anak. Tak gendong beberapa setengah jam disebutkan, masuk lagi, besok begitu lagi, dan alhamdulillah sembuh ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala, di saat yang sama ia kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada vitamin dari cahaya matahari. Ingat ya, kita belum bahas tafsirnya ya, kita baru bahas ayat-ayat atau baca ayatnya. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja, dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah. Ada yang nikmat, tapi juga ada yang azab. Dan kita sudah mengalami kemarin yang bentuk azabnya. Ketika curah hujan luar biasa tinggi kemarin itu, kalau anak ingat gitu ya, kalau antum juga ingat, waktu itu 2 hari, kalau antum ingat, Rebo sama Kamis itu. Hingga kemudian Jumat itu kita calap, Rebo sama Kamis itu non-stop hujannya dan lebat rata satu kalsel. Jadi bukan satu kota, satu kalsel. Azab. Makanya kita punya doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Antum tahu satu cerita,
Bagaimana kala itu ketika Nabi Muhammad SAW naik ke mimbar, beliau berkhutbah, kemudian seorang laki-laki mengatakan, wahai Rasul, berdoalah kepada Allah. Kita ini sedang paceklik, nggak ada hujan turun, nggak bisa bercocok tanam. Nabi doa. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sahabat yang meriwayatkan kejadian ini, kemudian Nabi Muhammad mengangkat tangannya dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan belum lagi Nabi Muhammad SAW turun dari mimbarnya, aku sudah melihat air hujan bercucuran di jenggotnya. Banyak nih faedah bisa kita ambil. Satu, Nabi Muhammad doa ngangkat tangan. Dua, Nabi Muhammad jenggotan. Jadi kata beliau, belum lagi beliau turun dari mimbarnya, aku sudah melihat air hujan bercucuran di jenggotnya. Artinya hujan turun bahkan khutbah belum selesai. Nabi Muhammad yang doa. Jadi ketika beliau berdoa saja, kata Ali bin Abi Thalib, saya melihat awan telah berkumpul di atas kepalanya. Hujan turun selama 1 pekan. Dan ketika hujan selama itu, wah, bukan lagi bisa bercocok tanam, calap. Akhirnya kemudian orang tadi juga mengatakan, wahai Rasul, berdoalah kepada Allah untuk memberhentikan. Kenapa ini sudah kelamaan hujan? Antum di Saudi itu hujan setahun paling 2 kali. Di Saudi itu 1 tahun 2 atau 3 kali. Tapi luar biasa deras biasanya, sampai kemudian parit-parit yang kering keluar airnya. Atau airnya jadi lancar. Setahun cuma 2 atau 3 kali. Nah, kemudian Nabi Muhammad mengisyaratkan tangannya ke titik-titik tertentu dan kemudian hujan pun stop. Makanya ketika hujan itu turun, kita kan ada doanya supaya mengharapkan bahwa hujan ini adalah berkah, nikmat. Tapi begitu ia luar biasa lama, bahkan kemudian non-stop, jadilah dia azab untuk kita. Makanya kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kita doa yang lain. Allahumma hawalaina wala alaina. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwati billah rahimakumullah. Kita lanjutkan. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan dari awan air yang banyak tercurah, air hujan maksudnya. Linukhrija bi habba wa nabata, supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Ikhwah fillah rahimakumullah, ayat ini khususnya di antara dalil mudahnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita nanti. Tempat yang tandus, gersang, Allah turunkan kepadanya air hujan, tumbuh tumbuhan. Di antara dalil secara akal mungkinnya dan begitu mudahnya Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita nanti semuanya kelak di akhir zaman, di hari kiamat. Tempat yang tandus, gersang, Allah turunkan padanya hujan dan kemudian tumbuhlah tumbuhan. Kadzalikan nusyur, kata Allah, disebutkan di beberapa ayat. Seperti itulah kebangkitan, mudah bagi Allah membangkitkan semua kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa jannatin alfafa, dan kebun-kebun yang lebat. Oke, masuk pada bahasan kita sampai jam berapa ya, ikhwah? 11.40 ya? Oke, masih ada. Perhatikan ikhwah fillah rahimakumullah, halaman 19. Dapat? Oke. Bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'alil arda mihada." An-Naba ayat 6. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Perhatikan keterangan beliau hafizallahu taala. Kekuasaan Allah. Allah mulai menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Dia berikan kepada manusia. Hal ini untuk mengingatkan kaum musyrikin bahwa Allah Azza wa Jalla
ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu. Oke. Perhatikan ikhwan fillah rahimakumullah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mulai menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang Dia berikan kepada manusia dari ayat 6 tadi sampai 16. Hal ini untuk mengingatkan kaum musyrikin bahwa Allah ala kulli syai'in qadir, maha kuasa atas segala sesuatu dan mampu untuk membangkitkan para hambanya. Artinya Allah sebutkan nikmat-nikmat tadi di antara menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Berputarnya siang dan malam, matahari dan bulan, hujan kemudian dan tumbuhnya tumbuhan, semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Membangkitkan kalian sama aja, tidak ada susahnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ikhwah fillah rahimakumullah, perhatikan, kalau misalnya ada orang mengingkari hari kebangkitan, mustahilnya orang itu hidup lagi setelah dia meninggal. Kalau dia misalnya Yahudi atau Nasrani, tidakkah mereka membaca sejarah Nabi Musa? Tidakkah mereka membaca sejarah Nabi Isa? Apa di antara mukjizat Nabi Isa? Menghidupkan orang mati. Jadi kala itu di zaman Nabi Isa alaihissalam, ilmu kedokteran sudah luar biasa baik ya. Sakit ini obatnya ini, sakit itu obatnya itu. Mukjizat itu untuk membungkam orang, menunjukkan dia Nabi dan Rasul, dan untuk membungkam. Dari kata bahasa Arab ajiza ya'jazu, artinya apa? Lemah, mu'jiz, melemahkan. Mukjizat, hal-hal yang melemahkan, membungkam. Jadi Nabi Isa kala itu bukan kemudian menyembuhkan orang sakit ini obat anu, no. Orang sakit bawaan lahir, buta bawaan lahir, beliau usap sembuh. Terbungkam akhirnya mereka. Tidak bisa melakukan hal yang demikian kecuali Nabi dan Rasul. Dan itu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Belum cukup sampai di situ. Bukan cuma orang sakit bawaan lahir, buta, diusap bulan kemudian bisa melihat. Itu saja sudah cukup membungkam. Orang mati dia hidupin. Jadi kalau ada orang Nasrani mendustakan hari kebangkitan, lihat sejarah bagaimana Nabi Isa alaihissalam yang bagi kalian namanya Yesus, menghidupkan yang mati jauh sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau cerita Nabi Musa, antum pasti hafal itu awal-awal surah Al-Baqarah. Kenapa surah Al-Baqarah dinamakan Al-Baqarah? Karena ada kasus Al-Baqarah itu kan, ada penyebutan Al-Baqarah, sapi betina. Ada kasus pembunuhan, mereka berseteru, mereka berbeda pendapat, siapa ini yang bunuh fulan. Sepakat mereka untuk bertanya kepada Nabi Musa, agar Nabi Musa bertanya kepada Allah, ngasih tahu siapa pembunuhnya. Allah melalui Nabi Musa hanya beri syarat, kalau pengen tahu, sembelih sakor sapi betina. Mereka nanya warnanya ini. Mereka nanya umurnya sekian. Mereka nanya udah bajak sawah atau belum, gini. Sudah ditentukan semua. Selesai, faqulna dribuhu bi ba'dihha. Kadzalika yuhyillahu al-mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum apa ya? Siapa yang hafal? La'allakum tattaqun, la'allakum taqilun. Tolong bantu buka, ada enggak tuh? Al-Baqarah di awal-awal. Kemudian kami firmankan, pukulkanlah dengan sebagian di antaranya, sebagian dari sapi betina yang tadi disembelih, pukulkan ke orang yang terbunuh itu. Kadzalika yuhyillahul mauta, dengan demikian Allah menghidupkan yang mati. Jadi kalau ada orang Yahudi mengingkari hari kebangkitan, cek dong cerita Nabi Musa. Di zaman itu 1000 tahun lebih disebutkan. Nabi Musa itu disebutkan 1000 tahun lebih sebelum Nabi Muhammad. Nabi Isa ratusan tahun, 300-400. Nabi Musa itu di atas 1000 disebutkan. Allah pernah hidupkan yang sudah mati dan kalian menyaksikan. Belum lagi juga kakek buyut kalian dulu pernah Allah matikan, Allah hidupkan lagi. Dan mereka merasa. Jadi mudah bagi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Perhatikan halaman 20. Allah menjelaskan bahwa penciptaan manusia adalah perkara yang ringan. Perhatikan ini pentingnya. Karena Allah sebutkan tadi perkara-perkara yang besar, penciptaan langit, penciptaan bumi misalnya, bulan, matahari, itu besar-besar, agung-agung, megah-megah. Allah menjelaskan bahwa penciptaan manusia adalah perkara yang ringan. Allah berfirman, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ingat tadi di awal, kalau antum ingat tadi di awal disebutkan di antara perkara yang sering diperdebatkan orang-orang musyrikin pada Nabi Muhammad adalah hari kebangkitan, dihidupkannya orang setelah dia mati. Ini di antara ayat juga yang Nabi Muhammad bantahkan untuk mereka. Ayat yang lain, antum asyaddu khalqan amis sama'u banaha. Apakah kalian lebih susah penciptaannya dibandingkan langit yang Allah tegakkan, Allah bangun, Allah ciptakan? Kalian tidak lebih susah. Menciptakan kita itu mudah bagi Allah. Apalagi hanya mengembalikan yang tadinya ada. Menciptakan Nabi Adam dari tidak ada menjadi ada bagi Allah mudah, apalagi hanya menghidupkan kalian yang tadinya mati menjadi hidup. Gampang. Perhatikan surah Ghafir 57, Allah berfirman, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar atau lebih dahsyat daripada penciptaan manusia, karena ini makhluknya agung, megah, bumi dan juga langit. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jika Allah Subhanahu wa ta'ala, cara pandangnya, jika Allah menciptakan langit dan bumi dan itu megah, dahsyat, mudah, dan Allah nggak capek, ya nggak ada capeknya, apalagi hanya menciptakan kita yang kecil seperti ini. Perhatikan kata beliau hafizahullah ta'ala, Ustaz Firanda, alam semesta ini sangat luas dan megah. Allah menciptakan semua ini dengan mudah. Oleh karena itu, mudah pula bagi Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sekedar membangkitkan manusia yang sudah menjadi tulang belulang, ya. Bukankah Allah telah menciptakan mereka dari yang tidak ada menjadi ada? Dari tidak ada menjadi ada bagi Allah mudah, apalagi cuman mengembalikan. Mau sudah jadi tulang belulang kek, sudah melebur dengan tanah kek, atau naudzubillah ketika meninggal dia korban mutilasi, kepalanya di mana, tubuhnya di mana, atau kemudian mungkin tubuh dia tidak ditemukan, hancur lebur mungkin. Disebutkan dulu waktu kejadian tsunami di Aceh, banyak jasad tidak ditemukan karena ratusan ribu ya tidak ditemukan. Tapi tetap mereka akan mendapatkan nikmat dan azab di alam barzakhnya, sebelum nanti tentunya di akhirat. Tapi Allah akan bangkitkan. Dari tidak ada menjadi ada itu mudah bagi Allah, apalagi hanya mengembalikan lebih mudah. Perkara ini, yaitu Allah menciptakan alam semesta, merupakan perkara yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin bukanlah dahriyah atau orang-orang mengingkari adanya Tuhan. Mereka mengakui adanya Allah, akan tetapi mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada mereka, jika kalian mengakui bahwa Allah lah yang telah menciptakan kalian, maka mengulangi penciptaan kalian lebih mudah perkaranya. Nah ini aneh kan, ketika mereka mempercayai Allah maha ini dan itu, di antara juga Allah sang pencipta, maha pencipta, mampu melakukan segala sesuatu, tapi kemudian mengingkari hari kebangkitan berarti juga mengingkari Allah tidak mampu membangkitkan kita. Kan kasarnya begitu. Jadi nggak nyambungnya itu meyakini Allah yang mencipta, tapi kemudian tidak meyakini Allah bisa mengembalikan. Orang-orang musyrikin bukan orang yang tidak percaya Tuhan. Mereka percaya, tapi mereka mengingkari hari kebangkitan. Salah satu bentuk penjelasan Allah kepada mereka adalah menjelaskan bahwa yang menciptakan alam semesta ini adalah Dia,
dan penciptaan alam semesta lebih dahsyat daripada penciptaan manusia. Jangankan alam semesta ya, penciptaan bumi ini saja lebih dahsyat daripada kita. Penciptaan langit tersendiri pun lebih dahsyat daripada kita. Apalagi hanya menciptakan kita manusia. Oleh karena itu, ikhwati fillah rahimakumullah, dari ayat ke-6 dan seterusnya, kita bahas tadi sampai 16, Allah akan menyebutkan perkara-perkara yang berkaitan dengan penciptaan alam, seperti kenikmatan-kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang-orang musyrikin, agar mereka sadar semua ini nikmat aku beri, dan itu diantara menunjukkan keagungan dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Ikhwati at-talab rahimakumullah, kita tutup dengan penjelasan ayat. Halaman 21. Dan mungkin di ayat-ayat berikutnya nanti Anda akan fokus kepada poin tertentu agar kemudian selesai kita pembahasannya di ayat 16 ya. Insyaallah di pertemuan mendatang. Kata mihada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam najal arda mihada." Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Perhatikan, kata mihada dalam ayat ini ditafsirkan dengan sebagian ahli tafsir dengan mumahada, disiapkan. Yaitu bukankah kami menjadikan bumi itu dalam kondisi telah dipersiapkan sehingga manusia mudah menempatinya. Tadi sudah kita sebutkan. Mudah untuk bercocok tanam dan mudah untuk menjalani kehidupan. Ya, dia hamparan. Berjalan mudah kita, bercocok tanam mudah kita, mengais rezeki Allah mudah karena sudah disiapkan untuk kita. Dalam sebagian qiraah atau bacaan, kata ini dibaca mahdan, mihadan. Satu bermakna mumahadan, disiapkan. Mihadan, dua dibaca mahdan, yaitu kasur. Dalam sebagian qiraah kata ini dibaca mahdan, yaitu kasur yang disiapkan untuk bayi agar bayi tersebut tidur di atasnya. Jadi ini dua penafsiran para ulama. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bumi ini dengan segala fasilitasnya agar mudah ditempati oleh manusia, dan semuanya adalah masalah yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bumi dan isinya dengan semua kemudahan yang kita dapatkan ini bentuk kuasa Allah, agar semua kita berpikir, siapa yang mengatur segala sesuatu ini begitu rapi kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Maka kenapa kemudian ada orang tidak beriman? Padahal kehidupan dia, di mana dia hidup, di mana dia tinggal, itu bukti keagungan yang harusnya dia sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah kepada kaum musyrikin. Jika Allah menciptakan bumi yang dianggap hebat oleh kaum musyrikin itu pun mudah, membangkitkan mereka tentu juga mudah. Lalu Allah pun mulai menyebutkan berbagai karunia-Nya kepada manusia, kepada mereka, sehingga terlihatlah kekuasaan, kemahamampuan dan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. 10 sampai 16 tadi. Allah Subhanahu menyebutkan begitu banyak karunia, begitu banyak nikmat yang menunjukkan akan kuasa, yang menunjukkan akan kemahamampuan Allah Subhanahu wa taala dan keesaan Allah akan semuanya. Yang seharusnya membuat mereka beriman, tapi mereka tetap mengingkari hari kebangkitan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW beritanya kala itu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas ikhwah at-talaba rahimakumullah pada kesempatan siang hari ini. Mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Mudahan pelajaran kita, kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.